Shalom, umat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat bersama dengan Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kita sudah masuk dalam pelajaran ke-7, Perbaktian dalam Pendidikan. Selama triwulan ini kita akan membahas tentang pendidikan untuk Sekolah Sabat kita. Pekan ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Pak Bambang Purnomo, selaku Wakil Direktur Pendidikan Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Bambang. Shalom Bella. Pak Bambang, jadi untuk pekan ini kita mempelajari tentang perbaktian dalam pendidikan. Ya. Seperti apa perbaktian yang dimaksud yang berhubungan dengan pendidikan pada saat ini? Karena kalau mau melihat pendidikan dan perbaktian itu agak berbeda, tapi pasti akan ada persamaannya waktu kita belajar Sekolah Sabat. Dan mungkin Pak Bambang bisa memberikan pendahuluan di Sabat petang untuk perbaktian dalam pendidikan. Silakan Pak. Baik. Shalom para pemirsa. Kita akan pelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, perbaktian dalam pendidikan. Pada umumnya kurang berpikir, ya di sekolah Kristen harus ada waktu untuk perbaktian. Tapi tidak sekedar seperti itu yang dimaksud dalam Sekolah Sabat kita. Lebih daripada itu. Kenapa harus ada perbaktian di dalam pendidikan atau di sekolah? Karena manusia itu diciptakan memang sudah ada ditanamkan rasa berbakti atau rasa menghormati atau rasa menghargai terhadap Tuhan. Dan itu walaupun sudah jatuh dalam dosa, hal tersebut masih ada tertanam, tidak mudah hilang. Ya, dan itu mudah dilakukan pada waktu belum ada dosa. Yeah. Tuhan bisa bertemu secara muka dengan Adam dan Hawa. Tapi setelah adanya dosa, hal ini menjadi masalah. Karena Tuhan tidak bisa bertemu langsung dengan manusia. Dan dari adanya dosa inilah, kemudian setan ini tidak tinggal diam, kemudian mengacaukan perbaktian manusia itu dengan Allahnya. Baik, jadi ternyata dengan kita mempelajari tentang pendidikan pun kita diarahkan kembali untuk bagaimana kita dapat berbakti dengan baik, berbakti dengan benar, seperti yang sudah terjadi di Taman Eden sebelumnya, bagaimana Adam dan Hawa. Dan disinilah sebenarnya Tuhan juga mau memulihkan bagaimana perbaktian yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara mendidik umat-umat Tuhan. Betul. Dan kita masuk ke hari Minggu. Di hari Minggu ini, kita semua menyembah sesuatu. Kalau kita mau melihat zaman sekarang, banyak orang-orang menyembah hal-hal yang sudah tidak berkenan. Seperti ada yang menyembah benda, ada yang menyembah hal-hal yang memang sebenarnya bukan yang seharusnya kita sembah. Dan di hari Minggu ini, sesuatu yang harus kita sembah itu yang seperti apa yang seharusnya. Memang kalau untuk orang Kristen, khususnya Advent, kita sudah tahu siapa yang kita sembah. Tapi bagaimana kita dapat melihat menyembah sesuatu itu berkaitan dengan pendidikan. Silakan Pak. Baik, sebenarnya hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, yaitu memulihkan citra Allah yang hilang karena dosa itu. Dan itu bisa dipulihkan bila ada hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau tanpa hubungan dengan Tuhan, citra itu tidak bisa dipulihkan. Jadi dengan demikian, itulah pentingnya perbaktian. Dan di dalam kehidupan di dunia ini, masalah yang pertama itu muncul dari dosa itu adalah karena penyembahan atau perbaktian tadi. Kita lihat di dalam Yesaya 14, ayat 13-14, buku Yesaya. Tentang kejatuhan Lucifer, apa yang membuat dia jatuh? Yesaya pasal 14 dikatakan demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau telah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi setan ini
ingin disembah. Hmm. Oleh sebab itu dia mengadakan pemberontakan, dan itu ditanamkan juga kepada Adam dan Hawa. Keinginan setan menjadi Tuhan itu ditanamkan juga pada Adam dan Hawa pada waktu dia menipu Adam dan Hawa. Dikatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, itu ditanamkan sehingga jangan menyembah lagi, kamu sendiri sudah Allah. Nah, dan hal ini terus dibawa dari generasi-generasi. Banyak orang yang mencoba menjadikan dirinya sebagai Allah. Contohnya kalau dia sudah punya kedudukan atau kekuasaan, seperti halnya pada kaisar-kaisar Romawi atau raja-raja di berbagai kerajaan yang besar, mereka selalu menganggap dirinya jadi Allah. Ya, jadi itu yang terjadi. Atau kalau tidak, mereka menganggap dirinya adalah keturunan Allah yang diberi wewenang di bumi ini. Sehingga masalah penyembahan ini menjadi masalah yang sangat penting. Ya. Di akhir nanti pun masalah dunia ini akan diakhiri juga dengan masalah penyembahan. Dan mengapa penyembahan ini juga menjadi sangat penting? Karena pengenalan kita kepada yang oknum yang kita anggap Tuhan atau Allah, persepsi kita yang benar tentang Tuhan itu akan menentukan tingkah laku kita. Jadi pengenalan kita tentang Tuhan, kita pandang Tuhan itu sebagaimana. Kalau Tuhan kita itu kita pandang seorang yang kejam, yang selalu mencari-cari kesalahan, melihat terus, maka kita sebagai pengikut jadi penakut. Kalau Tuhan itu kita pandang tidak toleran, segala sesuatu dia akan hancurkan yang tidak sesuai dengan dia, maka itu akan menjadikan pengikutnya juga seperti itu. Mengikuti apa yang persepsi dia terhadap Tuhannya. Jadi penyembahan akan mengubah tingkah laku kita. Jadi maka di dalam pendidikan sangat penting penyembahan ini atau perbaktian ini. Karena itu akan mempengaruhi siswa kenalnya kepada Tuhan itu seperti apa. Karena itu nanti sepanjang hidupnya akan begitu. Kalau dia anggap Tuhan itu perlu disenangkan sebelum dia memberkati, dia akan begitu juga. Jadi dia harus lakukan sesuatu supaya dapat berkat. Nah, sehingga dengan demikian pengabdiannya kepada Tuhan itu, kasihnya kepada Tuhan itu tidak tulus. Hanya karena motif takut atau motif supaya mendapat sesuatu. Maka penting sekali di dalam pendidikan ini salah satunya memperkenalkan Tuhan. Dan sebenarnya dalam perbaktian ini adalah memperkenalkan Tuhan kepada siswa. Supaya siswa itu hidupnya benar ke depan itu. Ya, betul. Ini juga kalau saya lihat di hari Minggu, dijelaskan bahwa segala sesuatu, segala hal yang mengambil fokus kita pun sebenarnya itu sudah membuat kita menjadi menyembah sesuatu yang bukan seharusnya. Seperti zaman sekarang kalau kita lihat anak-anak, mereka lebih sering menghabiskan waktu mereka dengan gadget, dengan hal-hal yang akhirnya tidak banyak dipakai untuk mengenal Allah atau mempelajari firman Tuhan. Dan di sini juga dikatakan di hari Minggu difokuskan secara jelas bahwa apapun yang kita gemari, bahkan itu juga bisa membuat kita jadi sesat, seperti kita jadi menyembah uang, kita menyembah kekuatan, kita menyembah diri kita sendiri seperti yang Pak Bambang tadi bilang. Juga mungkin ada aktor-aktor atau ada film, apapun yang sebenarnya yang membuat kita fokus akan hal itu berlarut-larut, akhirnya kita menjadi seperti mendewakan hal lain karena kita tidak memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak untuk mempelajari firman Tuhan. Betul Pak Bambang? Ya, benar. Jadi apa itu sebenarnya berhala atau yang kita anggap jadi Tuhan, pengganti Tuhan itu? Itu dikatakan oleh Pena Inspirasi, disebutkan bahwa segala sesuatu yang kita kasihi, kita utamakan, kita percayai, kita layani melebihi Tuhan, itu menjadi berhala. Bentuknya bisa apa saja. Bahkan diri kita sendiri juga bisa menjadi berhala. Kalau saya merasa bahwa sayalah yang menguasai hidup saya, sayalah yang menentukan hidup saya, itu sudah memberhalakan diri. Jadi dia merasa bahwa dia bisa lakukan segala sesuatu, tidak perlu bantuan siapapun juga. Itu kalau bisa menjadi berhala. Jadi hati-hati dengan itu. Bisa uang, bisa segala sesuatu. Jadi berhala itu, dan itu seperti dikatakan tadi bahwa kalau kita sudah mengidolakan seseorang, kita akan mengikuti, meniru tingkahnya.
potongan rambutnya, caranya berbicara, dan sebagainya. Maka itu siapa yang kita kenal dalam penyembahan itu, Tuhan kita itu, itulah yang akan kita ikuti, akan pengaruhi sifat dan karakter kita. Baik, kita pindah ke hari Senin dan nyatakanlah mereka kepada anak-anak mereka. Apa yang dimaksud dengan pembahasan di hari Senin ini, Pak Bambang? Nah, di hari Senin ini adalah menyatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu harus diwariskan dari orang tua kepada anak. Nilai-nilai itu harus diberikan dari sekolah, karena gereja ini kan, sekolah ini biasanya kan dari gereja. Apa nilai-nilai yang diyakini oleh gereja diwariskan kepada siswa-siswa yang sekolah. Sehingga dengan demikian pengenalnya akan Tuhan itu tidak hilang. Jadi itu sudah perintah. Ya, jadi itulah yang harus dinyatakan kepada anak-anak, pengalaman-pengalaman hidupnya, keteladanannya itu harus diberikan kepada anak-anak. Jadi itulah sebabnya mengapa di sekolah kita itu segala pelajaran disisipi dengan hal-hal yang rohani, yang biasa kita kenal dengan integrated faith and learning, atau kita Indonesiakan adalah pemaduan antara iman dan pembelajaran, supaya anak-anak itu mempunyai pandangan yang benar, hidup yang benar tentang siapa yang kita sembah dan apa yang harus kita lakukan dalam aplikasi hidup kita sehari-hari. Jadi itu yang dimaksud hari Senin adalah mewariskan kebenaran itu kepada anak-anak atau generasi berikutnya. Nah, ini saya melihat dengan pembahasannya dituliskan, diambil contoh kitab Mazmur. Atau di sini dibilang Tehillim. Ya. Yang berarti lagu-lagu pujian. Apa hubungannya mewariskan pendidikan generasi ke generasi dengan kitab Mazmur atau Tehillim? Lagu-lagu ini adalah salah satu metode untuk mewariskan kebenaran. Itu yang, maka Mazmur itu dibacakan, lebih senang orang itu mendengar kalau itu berirama dan sebagainya. Jadi, dan lagu memang paling mudah mewariskan kebenaran, dan mudah ditangkap, mudah diingat, mudah dihafalkan kalau melalui lagu. Coba kalau kita sekarang misalnya, coba hafalkan Indonesia Raya tanpa nyanyikannya. Mungkin agak kerugi-kerugi juga, nyanyi lebih gampang kita. Ya, betul. Ya. Tapi kalau begitu suruh hafalkan tanpa dilakukan, kadang-kadang kita bingung. Ya, hanya sebutkan liriknya saja. Ya, liriknya saja. Nah, Iya. dengan dinyanyikan itu akan lebih mudah. Jadi Mazmur ini juga nyanyian-nyanyian yang mengajarkan tentang Tuhan, kebenarannya, kasihnya, kebaikannya, dan itu mudah diingat. Jadi sebenarnya untuk pendidikan itu ada berbagai macam cara, dan salah satunya memang musik ya Pak Bambang. Ya, musik. Bagaimana kita, dan saya tertarik dengan kutipan yang ada di hari Senin dituliskan, dan ketika kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, apapun yang sedang kita lakukan, kita sedang menyembah Tuhan. Ya. Jadi ternyata di saat kita mau menyetir atau memasak atau belajar, dan di saat kita sedang melakukan itu sambil menyanyi juga itu sudah menjadi penyembahan. Dan ternyata menyembah Tuhan itu bisa di mana saja, selagi hati kita itu memang niatnya untuk menyembah Tuhan. Memang luar biasa sekali ya Pak Bambang, bagaimana untuk belajar akan hal-hal itu tidak selamanya harus duduk dan buka buku. Tapi bagaimana kita mendengarkan, kita melihat, kita juga sudah bisa belajar dari hal-hal yang ada di luar. Betul, kita dengan menyanyi bisa menyembah Tuhan. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kita menyanyi pun tidak menyembah Tuhan, walaupun di gereja. Ya, itu niatnya, motifnya kemana. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu tidak dari hatinya. Ya. Sekadar ikuti sama-sama nyanyi, ya nyanyi. Tapi kalau misalnya, aku memuji kebesaranmu, tapi itu di hatinya ya cuma di lidah saja, tapi di hatinya sendiri tidak merasakan saya ini sedang memuji Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Kalau itu tidak terjadi juga, nanti sebenarnya tidak sedang memuji Tuhan. Iya, hanya menyanyi saja. Ya, hanya menyanyi saja. Nanti itu akan di berikutnya. Oke, kita masuk di Selasa, dalam roh dan kebenaran. Nah, sering sekali kita dengar ini, sering sekali ada, bahkan kita kalau mau memulai perbaktian pun selalu ada, marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Dan roh dan kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan roh dan kebenaran dalam pendidikan, Pak?
Apa artinya dalam roh dan dalam kebenaran? Ini dalam roh itu adalah kalau kita berbakti, kita menyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan, itu berdasarkan dari pengalaman kehidupan kita bersama dengan Dia. Itu yang maksud dengan roh. Jadi dalam melalui hati nurani, seperti saya katakan tadi, menyanyi bisa saja hanya lip sync seperti orang lip sync, tapi hatinya tidak di situ. Ya. Nah, itu tidak di dalam roh. Maka kalau kita sedang berbakti, maka kita menyanyi itu nikmati atau mengerti syairnya itu atau liriknya itu. Jadi tidak sekedar diucapkan, tapi dihayati. Nah, dari situlah akan terjadi di dalam roh. Misalnya seperti juga ada kecenderungan kalau di paduan suara. Kalau dia nyanyinya bagus, tetapi kalau tidak ada rohnya, artinya tidak dihayati, itu tidak menyentuh hati. Maka di dalam suatu paduan suara harus dihayati liriknya. Sehingga pada waktu dia nyanyi itu ekspresinya juga muncul. Ya, tidak datar-datar saja. Kalau memang senyum, dia hatinya sedang gembira. Sesuai dengan lagunya. Penjiwaan. Ya, penjiwaannya. Itu yang di dalam roh. Dalam berbaktian juga diperlukan hati. Jadi bukan sekedar formalitas. Betul. Itu di dalam roh. Nah, di dalam kebenaran itu, apa yang dilakukan harus mempunyai dasar dan konsep yang benar. Yang dilakukan itu. Jadi, dengan demikian pengertiannya benar. Tidak sekedar melebih-lebihkan suatu kadang-kadang, tapi tidak benar konsepnya. Tuhan itu siapa, bagaimana kasihnya, kebaikannya, kemurahannya, itu harus pengertiannya benar. Jadi di situ doktrin masuk. Ya. Kalau tidak benar, kita akan menyembah sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau pemahamannya benar, itu yang diharapkan di dalam berbakti di dalam roh dan kebenaran. Saya tertarik nih Pak, ada kutipan dari Ellen White di buku Alfa dan Omega, jilid 5, saya bacakan Pak. Penyembahan yang benar kepada Tuhan harus dalam roh, yaitu harus berasal dari kasih Allah, dari pengalaman mengenalnya secara pribadi. Agama yang berasal daripada Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita semua sesuatu penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar, itulah hasil kerja Roh Kudus. Mungkin Pak Bambang bisa lebih menjelaskan lagi, lebih jelas maksud tulisan dari Ellen White ini. Ya, jadi saya tadi sudah sebutkan bahwa dalam roh itu melalui kasih kita dari pengalaman hidup kita. Jadi bukan sekedar berbakti tanpa tahu apa, tapi kita mengalami bahwa ini memang Tuhan yang kita sembah, ini Tuhan yang baik dengan saya. Nah, itu ada dalam hatinya. Jadi waktu berbakti itu memang mengadakan hubungan dengan Tuhan. Bukan sekedar formalitas, datang hari Sabat, kebaktian, nyanyi ya nyanyi, tidak begitu. Tapi betul dari hati. Ada kerinduan datang ke gereja, ada kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukannya takut kalau nggak ke gereja nanti dilawat. Nah, kadang-kadang kalau nanti saya nggak ke gereja nanti orang-orang kesini melawat saya. Betul. Jangan itu lain, motivasinya lain. Jadi betul. Kita berbakti karena kita merasakan kita mau bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah mengapa seringkali orang masuk gereja, pulang gereja, tidak ada apa-apa. Tidak memperoleh apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Karena memang datang gereja formalitas saja. Ini hari Sabat saya harus gereja, ya ke gereja. Tapi hatinya tidak ada di situ sebenarnya. Nah, itu dalam roh. Dan kebenaran itu adalah dalam firman-Nya ini. Mengikuti firman-Nya. Maka orang yang berbakti dalam kebenaran, roh dan kebenaran itu, efeknya dia akan mengikuti firman yang diberikan. Dia akan menghidupkan firman yang diberikan. Jadi tidak hanya sekedar lewat-lewat begitu saja. Yang jadi masalah adalah seringkali hanya sekedar lewat saja. Tidak dalam kebenaran. Dan dia merasa dia punya kebenaran sendiri. Kalau kadang-kadang di khotbah, kadang-kadang ada orang khotbah yang mendengarkan, melihat orang lain,
itu si itu belum melakukan itu. Nah, Itu cocok untuk dia, bukan untuk saya. jadi menghakimi orang Menghakimi lain. orang lain. Ya. Karena dia dengar firman itu, dia merasa dia sudah lakukan. Nah, seperti itu tidak dalam kebenaran. Sebenarnya apa yang diberikan melalui firman Tuhan itu terutama untuk dirinya. Jangan melihat orang lain. Dan saya harus menghidupi kebenaran itu. Jangan begitu dengar itu tidak cocok dengan kita, lalu kita tentang. Oh, enggak benar itu. Yang benar ini padahal sudah dibuktikan melalui firman Tuhan, di ayat-ayatnya ada. Tapi dia tetap ngotot, dia lebih benar. Itu tidak dalam kebenaran berarti kalau dia maunya sendiri. Tapi itu juga bahaya ya Pak Bambang kalau punya pemikiran seperti itu. Karena kita tahu setan juga bekerja keras membuat pemikiran manusia itu sesat dan jauh dari ajaran Tuhan. Dan di saat kita sudah merasa diri benar dan menentang apa yang dituliskan oleh firman Tuhan, itu juga kita perlu waspada. Betul itu niatnya seperti itu atau memang kita sudah akhirnya terjerumus dengan pikiran-pikiran sesat yang diberikan oleh setan untuk manusia. Ya, makanya itu kalau ditegur, terimalah teguran itu. Itu karena teguran Tuhan untuk memperbaiki kita. Betul, karena tidak ada seorang bapak yang ingin menyesatkan anaknya ya Pak. Betul, amin. Kita langsung masuk ke hari Rabu, berhiaskan kekudusan. Jadi tadi kita sudah belajar roh dan kebenaran. Kita harus dengan roh, kita juga harus dengan kebenaran. Dan kita juga harus berhiaskan kekudusan. Silakan Pak. Kekudusan, kudus itu artinya diasingkan untuk tujuan tertentu yang sakral. Iya. Jadi kebaktian ini adalah suatu hal yang sakral. Ya, jangan itu dianggap ringan. Sehingga kita melaksanakan kebaktian itu asal-asalan. Atau formalitas tadi seringkali kita lakukan. Atau kalau kita dikasih bagian, kadang-kadang kita tidak persiapkan. Kita tidak berdoa, gampang lah itu. Kan hanya suruh doa saja. Dan baca ayat, tinggal baca. Tapi dia tidak mempersiapkan hatinya, dirinya untuk melakukan pada ini tugas yang kudus. Walaupun sekedar hanya kelihatannya membaca ayat dan berdoa. Berdoa juga kalau berdoa di depan jangan dilebih-lebihkan juga. Kadang-kadang orang berdoa berlebih-lebihan. Dia diindah-indahkan kata-katanya. Kadang-kadang misalnya kita berdiri, berdoa berdiri, dan setelah dia mengatakan, Tuhan, kami bersungkur di hadapan-Mu. Pada berdiri semua. Atau kami bertelur di hadapan-Mu. Pada berdiri, itu berlebih-lebihan. Tuhan itu tidak inginkan berlebih-lebih. Katakan saja sejujurnya apa yang ada, kerinduan hatinya, apa yang harus dilakukan, didoakan. Itu. Tapi seringkali kita itu, lihat saja, doa itu formalitas. Ya itu saja yang dihafal-hafalkan. Ya, bahkan seringkali ada doa yang salah-salah dalam bahasanya. Seringkali, Tuhan, kami berdoa kepada, padahal sebenarnya kami berdoa untuk siapa? Iya. Coba perhatikan itu seringkali terjadi. Misalnya Bella sakit, saya suruh berdoa. Tuhan, saya berdoa kepada Bella yang sakit. Jadi bahasanya pun salah-salah. Kata-katanya ya. Ya, itu harus diatur supaya benar sehingga orang mendengarkan tuh enak. Untung Tuhan itu pengertian. Kalau Tuhan itu kayak komputer salah kata ya sudah salah. Dan repot itu. Ya, jadi perbaktian itu adalah sesuatu yang kudus. Menyanyikan lagu pujian juga dipersiapkan yang baik. Jangan, saya sudah biasa nyanyi, nanti gampang lah. Tidak usah dilatihan, nggak usah apa. Jadi nyanyi. meremehkan. Ya, meremehkan. Jadi segala sesuatu detail di dalam perbaktian itu adalah kudus. Jangan dianggap sesuatu yang remeh atau yang sudah biasa saja. Nah, ini seringkali kita lupa di dalam perbaktian. Ya, semua pelayanan, diakon, apa yang aja, hanya sedang ngambil dan menghitung uang. Jadi tidak mempersiapkan hati. Pada setiap pelayanan itu perlu persiapan hati. Perhatikan saja di buku imamat atau buku selalu dikatakan kalau perlu berpuasa sehari sebelumnya dan sebagainya. Sehingga itu memang dirinya menjadi layak di hadapan Tuhan. Betul. Ternyata jangan pernah meremehkan apapun yang dikasih, tanggung jawab apapun, selama itu untuk Tuhan, kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Wah, luar biasa sekali Pak Bambang. Tapi bukan saja cuman di soal perbaktian, kadang juga umat-umat Tuhan yang lain
doa makan saja itu sudah seperti rutinitas yang sebenarnya kadang juga sudah tidak ada kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Biasanya doa makan itu sudah menjadi rutinitas saja. Itu dan itu lucu sekali sih Pak Bambang. Bagaimana kita harus benar-benar tetap memposisikan atau meletakkan hati kita dengan tujuan untuk terus kepada Tuhan. Itu betul-betul butuh Roh Kudus untuk bantu kita. Makanya kadang-kadang kita lihat kebaktian kadang-kadang membosankan. Karena ya itu saja, ya begitu-begitu saja. Bosan orang. Seperti halnya KKR. Kenapa seringkali KKR anggota jemaat di luar? Tamunya suruh masuk, tapi dia di luar ngobrol. Karena dia rasa, khotbahnya itu saja. Sudah hafal saya. Nah itu makanya juga si khotbah juga, jangan khotbahnya itu saja. Poleslah sedikit, banyak berdoa supaya olahan itu adalah olahan yang baru. Jadi kalau orang mengatakan jangan memberikan makanan yang basi. Kadang-kadang sudah kita tulis di besok lagi ini, tahun depan ini, tetap saja itu aja khotbahnya. Tidak ada perubahan. Olahlah itu. Tiap kali mau khotbah, walaupun catatan yang lama, didoakan lagi, dipelajari lagi lebih dalam dan sebagainya, sehingga menjadi masakan yang baru, yang bergizi, sehingga orang pun mau mendengarkan gitu. Jadi kalau tidak, ya sudah tahu kok. Buat apa? Yang perlu kan tamu-tamu, bukan saya. Nah, jadi itu tidak baik juga. Karena sebenarnya dia dalam ikut KKR dia harus menyucikan suasananya juga. Jangan ngobrol di luar sehingga tamu-tamunya lihat ini bagaimana ribut di luar. Kok tidak menghargai acara yang sedang berlangsung. Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga. Jadi setiap acara-acara gereja ini, perbaktian, apakah itu KKR ataupun yang lain, itu adalah kudus. Jangan diremehkan, jangan asal-asalan. Betul. Harus ada menghargai lah, menghormati. Karena ya kita ketemu orang penting saja kita pakai batik, kita rapi. Apalagi bagaimana kalau kita mau bertemu dengan yang menciptakan kita, Tuhan. Masa kita segampang itu ya Pak? Maka hal itu juga harus diajarkan kepada anak-anak pada waktu kebaktian di rumah tangga maupun di sekolah. Ditanamkan hal bahwa itu suci, tidak boleh disembarangan. Betul. Kita masuk ke hari Kamis, penyembahan berhala dalam pendidikan. Apa ini penyembahan berhala dalam pendidikan, Pak Bambang? Penyembahan berhala dalam pendidikan yang dimaksud di sini adalah metode-metode atau prinsip-prinsip yang dari luar Alkitab yang coba dibawa masuk di dalam pendidikan di sekolah Tuhan, kadang-kadang bertentangan dengan prinsip Alkitab. Contohnya? Itu tidak boleh masuk. Seperti halnya, anggap saja kalau ajaran yang umum yang biasa dikenal orang teori evolusi. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi itu mau dicoba dimasukkan. Ya. Kita boleh mengajarkannya, artinya apa itu teori evolusi itu perlu diketahui anak-anak. Tapi ajarkan juga kesalahan ini apa. Sebenarnya ini tidak benar ajaran ini. Itu harus diungkapkan. Dan teori evolusi ini, saudara perhatikan bahwa ini prinsipnya tidak hanya mengenai masalah manusia jadi kera. Ini juga teori evolusi ini membawa kepada materialisme. Nanti itu arahnya menjadi kepada ateisme. Jadi prinsip-prinsipnya masuk. Segala sesuatu berjalan secara evolusi. Itu masuk di ilmu sosial, ilmu yang lain. Jadi hati-hati. Perlu diperhatikan hal ini. Juga teori-teori pendidikan atau praktek-praktek pendidikan. Misalnya satu seringkali belakangan ini digunakan adalah hipnoterapi. Katanya kalau murid itu malas, di hipnoterapi jadi rajin. Kalau murid itu nakal, di hipnoterapi bisa sembuh, bisa menjadi baik. Nah itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kan itu berguna. Kalau murid jadi baik, why not? Orang mikir begitu. Tapi Tuhan tidak mengatakan demikian. Kita tidak boleh mengatur kehidupan seorang, artinya memanipulasi kehidupan seseorang. Kita harus membuat orang itu melakukan pilihan
bukan dipaksa untuk melakukan itu. Kalau dia dari nakal jadi tidak nakal itu karena pilihan, bukan diatur di otaknya dengan hipnoterapi itu. Sehingga dengan demikian memang dia benar-benar melakukan itu karena pilihan hatinya. Ada kebebasan memilih. Karena kadang-kadang masuk itu. Yang lalu sempat diajarkan di raker kepala sekolah. Karena ini dianggap, wah bisa menolong sekolah mengatasi anak-anak yang nakal atau anak-anak yang malas. Tapi di dalam prinsip kita tidak boleh. Kita mengubah anak adalah karena doa, karena nasihat, karena firman Tuhan. Sehingga anak itu berubah. Bukan dipaksa berubah. Karena kan sepertinya dipaksa dia rubah dengan hipnoterapi itu. Ya dipengaruhi otaknya. Tapi bukan atas kesadaran pribadinya. Nah ini yang bahaya. Ya kan seperti orang dihipnotis itu kan sebenarnya dia tidak mau ngaku, tapi karena dia hipnotis kan ngaku. Ngomong rahasia-rahasia apa yang dia tidak ingin ungkapkan. Nah itu hampir seperti itu. Tapi kan tidak boleh di dalam, kita tidak boleh memaksa seseorang melakukan sesuatu. Dalam hal ini ya perubahan sifat dan sebagainya. Jadi tidak boleh dilakukan. Kita lakukan adalah dengan telaten, sabar, memberikan nasihat, mendoakan, mengajak bicara. Nah itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga roh Tuhan bekerja dalam hatinya, membawa dia menyadari kesalahan-kesalahannya. Bukan dimanipulasi, dirubah pikirannya. Nah itu salah satu praktek-praktek. Ada banyak hal-hal, prinsip-prinsip, filosofi-filosofi dari Yunani atau apa masuk dalam dunia pendidikan kita. Nah ini perlu hati-hati. Jangan sampai masukkan prinsip-prinsip yang seperti halnya percaya diri. Bagus kan percaya diri, self-confidence. Tapi itu bisa menimbulkan kesombongan. Kalau orang terlalu percaya diri, dia akan mengabaikan Tuhan. Jadi percaya diri yang bagaimana yang seharusnya kita masukkan dalam dirinya adalah dia menghargai dirinya sebagai ciptaan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, umat yang ditebus, maka dia harus mengatur dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia melakukan sesuatu. Dia bisa lakukan sesuatu karena Tuhan, karena bergantung pada Tuhan, karena Tuhan mengendaki dia memberikan karunia. Bukan karena, saya ini karena saya rajin belajar, karena saya kerja keras. Ya. Kalau itu yang ditekankan, itu yang akan timbulnya kesombongan. Makanya kalau ditanyai, wah hebat ya saudara jadi saudara. Ya, karena saya kan kerja keras. Saya belajar semalaman dan sebagainya. Dia tidak ingat bahwa Tuhan yang sebenarnya memberikan kemampuan dan itu. Dan itu kelihatannya hal yang sederhana, kelihatannya itu benar secara umum, tapi bisa salah di dalam pandangan Tuhan. Salah menanamkan kita karakter kepada anak. Jadi perlu hati-hati. Baik, seperti ada ayat dalam firman Tuhan juga bilang bahwa segala sesuatu kita harus mengujinya kembali. Ya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Jadi di sini perlu ada pengujian. Ya. Untuk segala hal yang kita lihat dalam kehidupan kita. Betul. Dan khususnya di pendidikan. Dengan segala teori-teori, kita juga perlu mengujinya kembali ke Alkitab. Ya. Baik Pak Bambang, silakan untuk kesimpulan. Baik, jadi saudara, perbaktian di dalam pendidikan sangat penting. Karena itu berkaitan dengan tujuan pendidikan tentang mengembalikan citra Allah. Kasih, kebaikan, dan kemurahan yang sebenarnya ada yang sudah rusak karena dosa. Dengan adanya dosa ditanamkan kepentingan diri. Dan itu harus diubah menjadi kasih. Dan kebaktian itu adalah mengenalkan siswa kepada Tuhannya. Dengan dia mengenal Tuhannya, semakin dia mengagumi Tuhannya, maka itulah akan membentuk citra di dalam dirinya seperti Tuhannya. Jadi itu sebenarnya mengapa penting perbaktian dalam pendidikan. Terima kasih banyak Pak Bambang, tapi sebelumnya tolong untuk mendoakan pemirsa yang ada di. Baik, mari pemirsa kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan kemurahan-Mu pada hari ini.
kami boleh mempelajari firman kebenaran Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan pada kami lembaga pendidikan yang Tuhan dirikan untuk memulihkan kembali citra Tuhan kepada anak-anak yang telah hilang Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak dapat melakukan hal itu Tuhan, kecuali dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami diberikan kebijaksanaan, ketekunan, kesabaran untuk mendidik anak-anak didik kami, sehingga mereka juga dapat melihat Tuhan melalui cara kami memperlakukan mereka, dapat melihat keteladanan hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian anak-anak kami Tuhan akan melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dan mencintai Tuhan, serta mereka pun akan menurut akan kehendak Tuhan. Bapa di surga, berkatilah seluruh guru-guru, berikan mereka kebijaksanaan dan kerendahan hati dan kebergantungan kepada Tuhan. Demikian pula kepala sekolah dan dewan sekolah, Tuhan berkati agar dapat menjalankan sekolah ini dengan baik dan benar, mendidik anak-anak kami dalam perbaktian yang benar, agar mereka mengenal Tuhan dan mereka pun boleh mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak Pak Bambang. Kita akan bertemu kembali di pelajaran 8. Tuhan Yesus memberkati.